Jadi itu terpegah Pak. Beb jangan nonton Cang Panas. Menggetah dah. Menggetah dah. Membrandingkan ataupun menciptakan brand awareness yang bagus terkait dengan produk Anda, pakai rumus obat nyamuk. Oh, minyak udah sampai ke Korea sama Jungkook sana. Besok sama Tinggung. Betul. Nah, jadi ada yang komen, ini beneran nggak bisnisnya atau ini tipu-tipu ya atau segala macam. Kenapa nggak ide mau? Peng kamu kata gepok. Ucok dagang Cang Panas Menggetali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar-kabar para cang-cang ulo di rumah sekalian? Panasers. Apakah sudah ngehujat kami hari ini? Hidup kalian tidak akan terasa lengkap jika tidak menghujat kita, ya kan? Apalagi saya dan dia adalah korban yang sangat senang. Bukan begitu, Mami? Awet panik milih umi. ATM lo gorengan Pak Wai. Kali ini kita lagi-lagi nggak bertiga aja nih, Pak. Ya, karena kenapa lagi-lagi? Karena sebelumnya kita mau berterima kasih dulu nih kepada yang di samping aku nih. Makasih udah datang dari Banda Aceh Jombang ke Biren. Sip. Dengan yang tidak seberapa ini. Betul. Betul. Tadi kalian nenek kenal gimana? Ada tuh orang jelaskan dulu. Cukup berat beres. Melewati uka-uka, Bang. Menyamalah memang kayak dunia lain, Bang. Jauh-jauh ke Biren, kayak mana bilangnya, pasti apa yang terlintas misalnya nyalonjak Biren terlintas lah mulai rone pun. Biren ini kan cukup berat istimewa. Ya betul Buka. Jadi kami dari selaku orang Banda Aceh dulu nih ya, mengenal Biren itu banyak hal, mulai dari negatif tat sampai hal-hal yang luar biasa berkembang yang tat kan mungkin ke rahasia umum rahasia umum Ada pun, ada pegah nih ada pun. mungkin aja berarti narkoba. Ayat bang kayu Pablo Escobar. Si Ate birunya nanji Mexico. Kalau dari segi ya benar kah negatif tat. Itu yang dari yang luar biasa aja. Ya, Birennya tonggak estafet kemerdekaan Indonesia. Nyohana Biren Abehe. Iya kan? Ya. Betul. Iya. Mana dipegah radio Biren lepat kan? Oh, gede Bang, jalan lagi ngomong. Berarti betul-betul nah kan ulo bikin ulo. Tapi sebenarnya kan Biren li. Kamu mulai masuk bener meriah. Oh, benar. Perbatasan. Ya. Mungkin dulu masih Biren mungkin. Soalnya di buku sejarah Biren nggak ada bener. Ya. Karena mungkin waktu itu masih ini bener meriah belum Takingon. Masih Takingon belum bener meriah. Udah mencoba kuliner daerah Biren? Udah, mulai dari Nagasari, Apale, Coffee In. Coffee In sebut sponsor juga. Siap. Emang masuk kali ya? Pokoknya ada kalau Kata biasa. halo. Pulau apa? Sang jangan mentong lupa. Pulau Ijo bang. Pulau Ijo ya, Pulau Ijo. Nanti kalau pulang Pulau Ijo. Pulau Ijo siap. Apilin mana nih tes bro? Pujan? Apilin. Mie pangsit apilin. Iya, mie pangsit apilin. Yang kali tapi kali Ijo ada baju belum? Tahu. Tubuh. Natam ne Justi Bang. Karena Karena padi ruangan lo kan. Buka jasa. Justi. Jadi bisa Ji tinggal Banda. Buatnya balik Banda Justi. Nah si Jack Zero tuh. Oh, Sangguturi. Nyo duta sate apa leh? Oh, duta. Setelah keranji brand ambassador. Betul. Bisa masuk. Aku agak ide nih. Karena dari yang udah kita jalanin ke belakang nih, ini yang paling
terhormat bisa kita bilang Bang. Malay lo narik mana? Dari yang sebelum-sebelumnya Sebagai bintang tamu dan yes. sebenarnya kemarin apaleh sempat WA aku kan. WA bang. Oh, Jud lo tamang bak campana. Iya. Lo pegang aja apaleh. Mas sate situn puno kan. Oma berat aku penawaran. Lo kagak lah yang senan. Berarti nanti bisa coba-coba pulut hijau. Siap. Kalau ngetes nyoi biren pulam na kira-kira Busi Bang teh. Ian busi. Musik teh beren ya. Ah. Kan kok berat beres ya. Kalau Yang di ada belum Pak Ayah Dolian enggak Bang? Ayah dulu ya. kalau di Banda yang daerah mana tuh Bang? Yang busi teh biren tuh. Musik teh beren di Stui ya. Ah. Ya. Kalau di biren mungkin rasanya agak lebih Nyoi dia biru kalau kita benda. mungkin jadi cobaan misu biren. Kalau kita flashback ke belakang sedikit. Ronu masa kecil Ronu kan didikan ku slow santai ku didikan militer. Kamu keluarga yang slow mungkin. Keluarga yang slow dalam artian tetap pendidikan agama menjadi prioritas. Meskipun prestasi di sekolah cukup berat dituntut. Nah, tapi bukan menjadi lagi seperti keluarga-keluarga yang tertekan karena keluarga kamunya lebih komunikatif antara Lun dengan almarhum bapak Lun. Gopnya sosok yang luar biasa bagi kamu karena membangun karakter keluarga. Sementara Mak Lun gimana? Sosok ibu yang terpelajar, jadi sangat mengetahui batas-batas permainan kamu. Sehingga sampo anuronyo kamu Lun sendiri melihat cukup bagus bagaimana orang Cik Lun mendidik kamu. Itu apa namanya? Urung Ciron dari akademis atau gimana? Ya, orang Cik Lun lulusan Tata Boga Unsia. Tata Boga aja. Sanyo Tata Boga. Ya. Dan bapak Lun Teknik Kimia Unsia. Berarti dari kecil memang udah di Banda dari kecil. Segala belum lahir Lun Banda sih. Betul. Ayo, Bapak. Anak salah. Bapak, kan Pak. Ini Ada entah. SD, SMP, SMA, kuliah. Ya, SD, SMP, SMA Banda Aceh. SD, SMP, SMA Ji Lun di Modal Bangsa Aceh Besar. Oh, pinggiran banda bang. Pinggiran Banda. Karena pertukaran pelajar tuh. Studi banding. karena Banda itu kecil, Acehnya yang besar. Asik. Gimana? Baru mau banda. Betul kan? Banda itu kecil, Acehnya yang besar. Makanya banyak di kelilingnya Aceh besar. Sudah. Berarti SMA-nya di Aceh besar. SMA-nya di Aceh Besar di Modal Bangsa. Kuliahnya di Unsia. Usia jurusan Ekonomi. ekonomi. Ya, ekonomi manajemen. Tahun berapa tuh, Bang? Tahun 2007 kuliahnya. Kali lah bang. Kali. Rone? Batam merembak, Bang. Batam merembak. Bangun, Pok. Dan sebenarnya yang ospek drone. Biar tanggalan dari potongan. Pak Wan. Pak Wan. Ya ospek kawan lagi. Sesepuh loh ya. Berarti Wah, ekonomi ngerti manajemen. Ekonomi manajemen 2007 bang. 2007. Rone 2000. 2011. Oh. Masuk. Gimana? Kata bi kan. Ya, Lun bagah lih becut. Oh, siap. Di 2011 selesai, 3 tahun 8 bulan. Sah aja tuh tamang gua. Enggak, belum ketemu. Tag team bang. Oh iya. Jadi, pas masa-masa sekolah tuh, Pak. Ya, Kan masih banyak kayak kalau di Aceh dulu sebelum tsunami itu kan masih banyak ngeband ya. masih aktif orang anak-anak muda tuh kreativitasnya masih tinggi Pak Ya, dibandingkan sekarang. ya. Misal Ya, misal. nggak misal juga pas pada saat itu Abang di masa itu orang yang kiban. Lun mungkin di saat kuliahnya terjadi perubahan karakter sejujurnya karena podcast yang sangat-sangat bebas bercerita. Betul. Nah, Silahkan, Bang. Silahkan. yang mungkin Unak bang. Ruby juga. Ajar. yang mungkin di luar sana orang melihat sosok Lun yang formal atau mungkin terstruktur sekolah pendidikan segala macam. Tapi flashback kehidupan Lun yang terjadi di tahun 2007. Tepatnya bapak saya meninggal.
Almarhum bapak saya meninggal. Karena pada masa itu mama nggak ada pekerjaan. Saya punya tiga adik. Kami empat bersaudara. Nah mungkin di situ flashback kehidupan yang saya dituntut dewasa sebelum pada waktunya. Betul. Nah jadi band-band yang dulu pada masa kuliah itu menjadi paling hit idola adik-adik gemes, tante-tante krenyes. Betul. Nah saya termasuk tidak di bagian itu. Nah saya lebih fokus ke kuliah, fokus ke pekerjaan dan fokus ke organisasi. Tapi bukan yang Cooper, bukan yang kutu buku juga. Iya. Jadi saya dapat prestasi cum laude juga. Ya, kalau cerita prestasi juga alhamdulillah saya pernah jadi mahasiswa terbaik Indonesia di 2009. Wah. Aku hampir tuh kandidat Apa tuh? mahasiswa terbaik. Udah terburu ini. Karena ujian kamu buka online. Nah, jadi mungkin ranah-ranah yang sifatnya bermain itu kurang. Nah, paling ya ke olahraga karena hobinya futsal, badminton ya seperti itu, basket gitu. Tapi yang ke band Hanapeng yang masanya Hanapeng. Betul. Ayah baru meninggal. Berarti kalau olahraga suka Oh, hobi futsal. sangat. Futsal, badminton sangat. Nah, disitulah perubahan karakter mungkin terbentuk karakter yang baru, lebih bertanggung jawab untuk adik-adik memikirkan kepada di rumah kiban bermasak. Ya. Tanggung jawab betul. Bang. Sebagai Tanggung jawab. tulang punggung Nah. jadi apa? Ya. Berarti keadaan secara tidak langsung membentuk drone yang seperti ini ya? Iya, mungkin sepertinya yang kita sampaikan Mbak Uronyo. Drone yang merasa bangga kan hal itu. Maksudnya itu bisa nggak seperti prestasi kayak gitu bagi drone? Iya, Lun mensyukuri kondisi hari ini dan kondisi masa lalu. Ya. Karena keluarga kami bukan keluarga yang cukup, bukan keluarga yang miskin sekali dan bukan keluarga yang kaya. Cuman pada masa itu saya berpikir gimana satu keluarga besar tidak ada sumber pendapatan karena kami dalam keluarga itu nggak ada PNS. Nah, tidak ada pendapatan harus bisa sekolah semuanya, harus bisa kuliah semuanya. Nah, jadi ya udah saya mengambil peran sebagai orang tua bagi adik-adik saya. Itu kalian berarti 4 bersaudara. Nyan jarak usianya jauh bang? Lon dengan adik yang kedua Fajar yang dekat, beda 2 tahun. Kemudian dengan adik yang ketiga beda 88 ke 94 belum tuh 6 tahun. Nah, kemudian yang ketiga dengan yang keempat yang terakhir itu beda 94 ke 2003. Mungkin trip 9 tahun. Nah, 2003 terakhir. ya. Lumayan. Ya. Semuanya masih di Banda sekarang? Ya, Atau ada yang semuanya mencar? udah menyatu. Kemarin satu di Jepang kerja. Yang kedua di Banda Aceh, yang ketiga di Banda Aceh. Dan sekarang kami sudah komplit. Alhamdulillah sudah punya pekerjaan dan posisi masing-masing. Sangat cukup untuk membanggakan orang tua. Wah, alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Ya. Jeroh wah. Seperti kan yang ospek drone dari gaya bahasa. Memang atau enggak Abi? Oh iya, Pak. Gua antu puro nih, Pak. Gua antri Malaya. Oh, warga Jual rokok ilegal. Cizul. Kalau pas masa kuliah tuh organisasi yang pasti aktif mungkin. Ya, saya sangat aktif di organisasi mulai dari baru masuk kuliah sampai selesai. Saya selesai sebagai wakil ketua BEM masa itu. Jadi tahun depannya pelantikan jadi ketua BEM saya nggak mau naik lagi karena memilih untuk selesai kuliah. Hai balik Uno, Pak, tanggung jawab. Tanggung jawab di rumah kan, hanya trip-trip sahabat kampus. Karena banyak kayak gitu Bang. Misalnya jabatan tinggi di apa tuh? Di kampus? Di kampus kuliahnya agak mundur, agak lama. Tapi ada juga tuh yang nggak ada jabatan apa-apa, nggak ada ngapa-ngapain, nggak kuliah juga. Coba kedai kopi. Ada juga gitu bang. Itu kan memang tergantung. Ada juga tergantung orang juga. Ya, itu personal. Betul. Boleh tunjuk tangan siapa? Tergantung pilihan orang juga. Itu kita nggak bisa paksa lah. Jadi waktu zaman kuliah tuh asmara pernah terjalin sama orang biren lah.
Oh, mah bayar urino nami yuk. Ini kan masa lampau ya. Masa lampau. Masa silam. Ada tiga yang pegangan tuh Pak Kakak, bek nonton ya mana Ya. gon. Anak mendidik. Jadi itu terpegah Pak. Beb jangan nonton Cang Panah. Subscribe. Menggetah dah. Getaran. Karena orang Biren nih cewek-ceweknya mungkin agak terkenal. Sampai ada orang yang mau ke Banda Aceh untuk jumpa Jadi cewek. pernah Saya kenal orangnya. Memang Biren ini penuh pesona. Ya, ya. Nah, sampai ada orang Banda Aceh rela datang ke Biren untuk ya intat boboh kaya lah kepa kan. Terus Biren ditolak. Oh, mak itu cerita pengalaman sendiri. Kayaknya Banyak pengalaman sendiri. buat ayang bela di bawah jangan Masa lalu. masa lalu. Aduh. Berarti kayaknya kalau kita tanya sama orang-orang pernah sama orang Biren kayaknya hampir semua kayak kalau kita tanya pernah. Kayaknya kita yang ada di sini orang-orang yang dikecewakan oleh orang Biren juga. Berarti orang pakan jomblo-jomblo nih banyak juga udah diambil sama orang-orang luar ya. Sombong si telur. udah cukup. Ya, punyalah kisah asmara di Biren dulu ya. Waktu di masa-masa selesai kuliah kayaknya tuh. Waktu di kuliah sama orang lain lagi. Banyak kali kok. Astagfirullah. Keceplosan nih. Berarti abang kategori ini playmaker, playboy. Gelandang serang. Pengangkut air. Pak. Ketemu sama yang sekarang nih. Bebek ya. Hah? Ketemu sama bebeknya ibunya anak-anak sekarang. Itu lebih ke ta'aruf. Masya Allah. Jadi memang ujung-ujungnya itu diarahkan ke jalan yang benar. Iya. Nah, alhamdulillah. Tak kenal maka tak aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal kata aduh. Jadi ada nggak abang punya pesan khusus untuk orang yang nggak berani ke cewek? Oh, bahaya tuh. Bisa kan? Ini kan Oh, coba Bang. karena kan gini. Rono kan taruh yo. Itu kan pada dasarnya yang belum kalian orang yang bertaaruf tuh pertama dia orang kategori orang yang taat. Ya kan seperti itu soleh lah lagi-lagi soleh. Betak lu, Pak. Yang kedua memang ya kehinong. Karena yang hana ya kehinong hana taaruf sih. Iya. Ya. Tapi saran lu ta'aruf dong. Ta'aruf dong. Karena pacaran ayo lo versi 22 apa? Ta'arufna meturina. Lo hanya ke pacaran meturi dong. Karena Jadi- di ruangannya ada yang nggak berani gitu ada. Oh gitu ya. Ya yang pacaran bodoh taruh. Sang Cang Panah je buka sebuah program tuh biro jodoh. Jodoh. Taaruf aja. Tapi hana standar ya kayak lo. Gimana? Ya biro jodoh hana standar kan. Aduh. Punya sahabat di Biren, Bang? Di Birun. Kawan terdekat saya di Birun, saya kalau sahabat ya. Nah, kalau versi saya sahabat itu sangat krusial. Iya. Enggak seperti sahabat-sahabatan ataupun besti-bestian yang ada di Ya. yang dipahami sama saat Iya, ini. iya. Nah, saya punya teman dekat atau sahabat saya itu di Lok Semawai 1, di Banda Aceh 1. Nah, itu yang memang apa ya? Semua kejadian dalam hidup saya itu mereka tahu. Oh. Nah, di Birun belum ada. Di Biren dulu lah. Mungkin Bang Dodi mau bersahabat sama dia. Guys, ya kan? Ya. Nanti bisa berkeluh kesah. Kita udah punya rahasia dia. Ada Bang, ada pegawai lu mah. Ada hana awak lu cerita apa? Nyoba ro dok pegah dia ro. Dan benar enggak kok? Bakah dok pegah. Nanti Bawanya bilang aku hanya bukan bago. Bakah dok pegah. Ujung-ujungnya sering beru. Ujung-ujungnya ada Bobby Run. Ini sebenarnya Bang dipanggil Dodi apa kayak nama Daudi? Dodi. Dodi, Ya, ini Dodi. ya Dodi. Nama lengkap apa Bang sebenarnya? Daudi Sukma. Daudi Sukma. Sukma itu gabungan orang tua saya, Sukri dan Mawarni. Dari Sukma. Betul. Jadi hohor aja ada banan mak. Betul. Tapi sekolah. Sekolahnya. Sukma bangsa. Bahasa. Ya. Aku nih harus bahasa Indonesia. Kok daripada kau bahasa Aceh mending kau bahasa Indonesia. Aku agak ini sedikit nih. Kalau tentang respon dari Bang Dodi biar Bang Dodi aja bisa Bang Dodi bahasa Aceh jadi nggak masalah.
Kalau kok bagusnya bahasa Indonesia lah. Oh, betul. Nah, Kita ngomongin masalah bisnis. Menurut abang pebisnis di Aceh, ada beda nggak sama Aceh sama luar non Aceh lah, di luar Aceh pebisnis yang membedakan pebisnis kita di Aceh ini sama orang luar? Kalau saya melihatnya sangat konkret ya, jauh perbedaan antara tanya awak Aceh dengan awak Jawa, awak luar Aceh. Mungkin apa tantangannya? Ya, menyo harus tak akui kita orang Aceh ini strugglingnya ataupun survive-nya itu lebih kuat. Nah, di luar sana mungkin akses yang mereka dapatkan mudah. Kita kalau bisnis di Aceh ini untuk bertahan itu susah, untuk memulai gampang. Kalau di luar Pulau Aceh itu semua yang mereka butuhkan ada di sana. Konkret saya coba sampaikan apa fenomena yang terjadi di bisnis kami. Satu hal yang paling berat itu soal logistik sama packaging. Di Aceh itu nggak ada packaging, perusahaan packaging. Kita mau buat apa nih, Sanger ya? Cup ini pasti dari luar, Surabaya, Medan atau segala macam. Nah, ini akan menjadi tingkat HPP ataupun nilai produksi untuk satu produk ini tinggi. Jadi susah untuk kita jual. Nah, itu permasalahan terutama. Kemudian logistik, kita di ujung Pulau Barat, Pulau Sumatera ya, betul. di ujung barat. Nah, ini kan proses pengiriman barang dari Jakarta ke ini kan membutuhkan biaya dan ini juga berat bagi kita. Nah, makanya mungkin sampai hari ini tuh meme yang sering terjadi itu awak Aceh awak Medan, awak luar telur, mana kena awak Aceh. Awak Aceh gede kan? Itu maksudnya adalah ya. biasanya diperjelas lu. Itu adalah mengasah pisau. Barat ya, jadi banyak orang-orang kaya ataupun yang sukses di Aceh ini mereka akan keluar untuk investasi di luar. Karena perputaran uang di Aceh kan nggak sebanyak perputaran uang di luar. Nah, jadi itu konkretnya. Kalau apa yang menjadi tantangan terberat bagi pengusaha-pengusaha di Aceh. Tapi kalau soal survive, soal mental, hanapat haragu Aceh. Tapi kalau seperti itu sebenarnya kita bilang mungkin ada beberapa orang beranggapan syariat menjadi seperti Hambatan? Saya pikir enggak. Sebenarnya enggak bang, Ya, seharusnya. ya. Saya pikir enggak. Bahkan ini menjadi istimewa bagi Aceh ya dengan adanya syariah. Seharusnya konsumen itu berbelanja ke Aceh lebih yakin, lebih nggak takut dibohongin. Nah, mungkin meme juga yang sering kita dengar, belanja sama Cina dikurangi takaran. Kita di Aceh nggak berani kan? Karena ada batasan agama yang mengatakan mengurangi takaran dosa besar. Nggak berani. Nah, saya pikir syariah ini nggak menjadi hambatan, malahan menjadi nilai positif bagi Aceh jika kita bisa mengemasnya dengan baik. Nah, contoh lagi misalnya kami bergerak di industri parfum yang menggunakan alkohol ya. Nah, di saat kita mengatakan alkohol yang kita pakai ini adalah alkohol yang halal, boleh digunakan untuk sholat. Maka itu selesai, nggak ada yang meragukan lagi. Agak ada penambahan nih tentang alkohol parfum. Pernah saya dapat juga dari suatu kajian dari seorang syekh, lupa saya nama syekhnya, itu nggak pernah jadi masalah sebenarnya alkohol parfum. Nah. Jadi kayaknya itu cuman stigma dari orang-orang kita, alkohol tuh minum. Minuman bang. Nah. Padahal kalau yang memabukkan, cinta buta aja bisa memabukkan. Betul bang. Tarik mas. Bisa cuman spare 3 hari bang. Iya kan? betul. Itu kan memabukkan. Dengar duduk ini kan paham Kalau banda, adik lo, kedir baji. Menarik tuh bang, ini sekalian promosi saya ya. Jadi ada 3 jawaban untuk permasalahan alkohol di Indonesia Raya teramat tercinta ini. Yang pertama secara ilmu kimia. Secara ilmu kimia, etanol ataupun alkohol itu kan C2H5OH. C2H5OH bereaksi dengan oksigen, dia akan menguap. Nah, itu secara kimia. Secara negara, karena kita warga negara yang taat ya. MUI tidak pernah mengharamkan penggunaan alkohol di dalam parfum. Tidak pernah. Mungkin kalau ada boleh diklarifikasi. Nanti berarti seluruh parfum yang ada di dunia ini adalah haram. Nah, karena kita negara taat hukum. Salah satu lembaga yang mengatur hukum tentang agama Islam, tentang hukum-hukum itu adalah MUI. Dan tidak pernah mengharamkan penggunaan alkohol di dalam parfum.
Nah, secara agama tadi sudah secara ilmu pengetahuan, secara negara, sekarang secara agama karena kita orang Aceh nih, Ya. Syariat Islam. secara Islam. Yang dikatakan memabukkan itu adalah kehilangan, yang dikatakan alkohol yang memabukkan itu adalah yang menghilangkan alam bawah sadar. Ya. Ya. Sang hanatom merumpok kasus, pada tak sempat Gara-gara gak akal. gara-gara minum pret mabuk. Ya. Betul. Oke, atau diplesetin. Begitu kita semprot najis di sini. Oh. Najis di sini. Tapi kan terjawab secara kimia tadi bahwasanya alkohol bereaksi dengan O2, C2H5OH bereaksi dengan O2 dia akan menguap. Ya. Yang jatuh ke badan parfum kita ini adalah H2O atau air. Nah, satu lagi jawabannya, alkohol yang kita pakai itu bukan alkohol dari bangkai binatang, tapi dari fermentasi. Nah, jadi food grade namanya. Udah terjawab ini. Kalau yang minum tuh dia alkohol bangkai binatang. Enggak juga, enggak juga. Enggak juga. Ini alkohol yang oplosan-oplosan yang pernah. Iya. Nah, kan sangat serius sama pembahasan Cang Mana. Tapi Menarik. karena lu Menarik. secara kimia bang, Heeh. nilai jamun hana lewat memang. Chemistry no. Chemistry zero. Chemistry. Permasalahan di Aceh bang. Misalnya soal kita mau mulai bisnis, misalnya kayak abang udah survive dengan minyak pret nih. Ya. Untuk memulai awalnya itu orang lokal Aceh kita agak memandang sebelah mata dengan brand, Ya. apalagi dengan nama yang sangat Aceh kan bang. Betul. Misalnya alah. Bahkan ada contoh terdekat nih bang di Biren. Nih mereknya nih Gron nih. Oh ya. Nah, ini memang anak Biren asli yang buat. Jadi karena beberapa kendala dia tertahan. Oke. Nah, itu kan mirip nih sama pertanyaan dia nih. Ya. Nah, tuh. Saya punya jawaban ya. Mungkin bisa diterapkan sama kawan-kawan pendengar Cang Panah. Menggetah dahat. Paham getah. Berat menggetah. Jadi kawan-kawan di luar sana, pendengar Cang Panah, mungkin bisa mengadopsi strategi yang saya sampaikan ini. Kita orang Aceh susah sekali beli barang Aceh. Nah, mungkin unsur Kung Iri Dengki dan kawan-kawannya. Nah, tapi ada satu strategi yang bisa digunakan bagi kawan-kawan di luar sana untuk membrandingkan ataupun menciptakan brand awareness yang bagus terkait dengan produk Anda, pakai rumus obat nyamuk. Nah, ini tambah obat nyamuk, no? Nah, obat nyamuk kan bulat Ya. belingkar kan? Obat nyamuk bakar. Obat nyamuk bakar. Nah, modern tak lah. Jangan udah semprot. Jangan. Ya. Nah, obat nyamuk bakar kan bulat. Nah, kita ingin membakar obat nyamuk, hantom tak bakar di dalam pun. Harus kita bakar di luar ya. Bakar di luar, dia akan terbakar sampai ke dalam. Nah, itu yang kita pakai strateginya. Kita bakar brand kita itu di luar negeri, di luar Aceh, di luar mana, pokoknya di luar lingkuran, di luar Aceh pokoknya. Supaya apa, brand kita ini megah di luaran sana, meskipun tetangga kita nggak beli. Sampai pada satu titik, mah beda gue brand yang dipakai oleh Ismail Marzuki, dipakai oleh Lee Min Ho, Ya. Jungkook, siapa Jungkook, BTS kan, wah keren nih kan. Ternyata produk orang Aceh di samping rumah dia. Nah, itu persis yang terjadi di minyak pret. Ya baru pegahnya tetangga lu. Ya, kayak kuturi di. Awak hampir mulu, Pak. Lagi ngolongin dia. Nanti jauh rumah. Akibat sehat bang. Itu yang harus paling dikhawatirkan. Boh, sabar. Gak ada kabar, tiba-tiba datang Kiban, Dodi sehat. Nyan biar kain lagi gila pinjam bang. Terus Bang? Nah, jadi dengan strategi kita bakar produk kita di luar, kalau mungkin kita UKM kan mungkin belum ada duitnya, kita endorse dulu nih. Kalau nggak kita endorse, biar aja produk kita dipakai sama teman-teman atau keluarga saudara-saudara kita yang ada di luar Aceh pokoknya. Ya mainkan digital marketing kan. Wah, orang Papua aja pakai minyak pret. Ya. Orang Jakarta aja pakai minyak pret. Oh, minyak pret udah sampai ke Korea sama Jungkook sana. Besok sama Tinggung. Betul. Nama panjangnya Pang Tinggung. Jongkok, alias tinggung. Rupanya lo bikin aja Rono. Rupanya jujur. Awak ada Hati-hati. aku udah keluar dari diri aku nih. Kamu getah, Pak. Ini tentara-tentara, ini ngeri nih. Tentara-tentara Jungkoknya agak Ketar-ketir. agak sensitif sedikit nih.
Enggak mana tahu gara-gara kayak gini kan tentara Jungkook malah beli nih. Jungkook aja pakai nyapret. Masa kita kagak? Kan gitu loh. Aduh, tak berapa Pak Cang Panah kontrol Kan biasa orang lihat Dodi ngomongnya formal. Oke. Berarti kayak Minupret itu udah sampai Ya, berapa negara? sekarang Minupret tersebar di 23 negara yang sudah terekspor rutin lah kita bilang, tapi belum dalam jumlah kontainer, masih puluhan, ratusan. Itu ke Amerika dengan ke Malaysia. Minupret juga udah punya warehouse itu di Bekasi, di Penang, sama di New York. Di New York untuk pasar Amerika. Nah, kalau sebarannya ada sekitar 613 reseller seluruh Indonesia, 192 outlet mitra di Indonesia, 5 subdistributor di Aceh belum keluar. Sebentar ya. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minupret worldwide. Ya. Itu baru betul. Minupret worldwide. Lo sering kan Cang Panah worldwide. Ini yang baru betul worldwide. Oh, kon worldwide berarti. Cang Panah win-win. Dengar-dengar step up. Kalau kata dia kemarin step up. Kejang-kejang ah. Dengar-dengar kalau lokal salah satu yang tinggi penjualannya daerah Biren nih Bang. Oh iya, betul. Jadi di Biren ini saya mention namanya Kak Syarifah ya. Nah, Kak Syarifah itu sub-distributor di Biren. Kak Syarifah nonton Cang Panah loh. Syarifah apa nih, Bang? Oh, mah. Apa nih apa tol? Syarifah pula nih, banyak kali. Betul juga ya. Daerah Berawang, Pak. Daerah Berawang, Said Syarifah semua. Dia reseller. Kak Syarifah ini sub-distributor yang mengawali semua reseller yang ada di Biren. Oh. Nah, jadi kalau menjadi sub-distributor itu mereka harus berani membeli sebanyak 50 juta. Jadi memang level Kak Syarifah udah bagus sekali di sini. Mulai berkembangnya Minupret itu dari tahun berapa udah Bang? Minupret lahir kan 1 April 2015. Ini masuk tahun ke-8. Tahun ke-7 masuk ke tahun ke-8. Berarti memang nggak instan. Oh enggak. Itu 1 April 2015. Awalnya ya mesungkop, melugom, melumpom, menjungkir balik, melungkop, segala macam lah ceritanya. Tapi alhamdulillah pencapaian Minupret itu terjadi di hari pertama. Jadi karena pada masa itu kami adik kakak beda mama sama Xiaomi. Nah, Xiaomi kan lahirnya pada tanggal-tanggal itu juga. Jadi adik kakak beda tiri, entah apalah namanya. Beda orang tua tuh. Beda orang tua. Xiaomi bisa menjual saat itu 2000 piece dalam waktu 2 minggu. Itu yang kita dapat kabarnya di awal-awal Peluncuran. muncul mereka. Nah, Minupret pada saat itu kita launching jam 8 pagi tanggal 1 April 2015 yang dikirain sama orang April Mop. Ya. Sodanya. Siap. Terus lah. Nah, jadi Minupret White juga nih. yang launching pada tanggal 1 April 2015, launchingnya jam 8 pagi. Jam 4 sore itu penjualannya 1.638 pieces dalam waktu 8 jam. Nah, jadi yang lucunya Xiaomi itu siap di saat peluncuran produk. Minupret nggak siap. Minupret pada tanggal itu cuma ada 200 piece. Waduh. Karena peng. Kalau gue ke serbean gimana? Nggak expect Bang. Permintaan 1.638 piece. Jadi pagi naik website, ucapan launching, grand opening segala macam, sepot dia kayak debit, permohonan maaf dari manajemen, hantik barang. Ulo. Yang blowan urun bandar tok pun Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, kamu menggunakan strategi gurita marketing saatnya. Yang mungkin dicoba bagi kawan-kawan UKM di Biren ataupun siapapun yang mendengar ceramah di sini. Ceramah. Naam. Nanti kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Belum. Naam. Udah sering ngisi ceramah. Iya. Sang penonton jungkak-jungkak. Karena kita tiba-tiba begitu bahas bisnis tegang. Kenapa kita bahas bisnis tegang? Karena bisnis itu adalah mempertaruhkan dan berspekulasi. Betul. Tapi bukan berjudi.
Ya lanjut Bang. Harus lanjut. ada orang dewasa di sini. Strategi bisnis gurita. Ya, gurita marketing. Jadi gurita marketing itu yang hari ini biasa kita lihat memviralkan satu berita. Jadi pada saat itu belum ada WhatsApp, masih ada BBM. Ya, BBM betul. Nah, BBM saya punya relasi ke seluruh Indonesia, teman-teman berprestasi Indonesia pada masa yang saya ikut kemarin itu. Iya. Saya minta tolong ke kawan-kawan untuk pada jam 8 sampai jam 4 sore minta tolong di-up logo dan brand minyak Pret. Dan terjadi itu. Fenomenalnya adalah kan kalau di WhatsApp tuh sekarang kan ada story-story. Di BBM kan dulu gitu juga. Iya, betul. status. Itu semua warna kuning emas, warna logonya minyak Pret. Disitulah terjadi penjualan. Nah, penjualan hari pertama itu 1.638 piece, kami hanya bisa menyelesaikan 200 piece. Sisanya minta maaf. Nah, jadi ada yang komen, ini beneran nggak bisnisnya? Atau ini tipu-tipu ya? Atau segala macam. Karena peng gak mong, peng kamu kata gepok. 1.638 piece dikali berapa saat itu ya? 99.000. Sang napeng mesertuh. Tertuh 60 juta. Padahal Barang kahan apa? barang Yang gak baca yang hansi ham deme ya Bang. Makanya cun serapa Bang Rigo. Tapi banget, maaf nih Lungko. Bagusnya alhamdulillah ya, kadarullah itu terjadi di tahun itu 2015. Kalau misalnya terjadi di 2020 atau 2021, Lebih viral Bang. dan Abang dikira afiliator. Afiliator. Murah banget. Anda kayak bikin rono trader abal-abal. Ya wajib dah. Nyoi pakai penglun, ana jelas kan. Ya wajib dah. Ya. Tak modal. Cari modal dia hilang. Kalau di tahun sekarang. Iya. Betul. Nah, tapi masalahnya Bang, aneh terjadi. Pekan aneh lu sampaikan. Kan ada sekitar 1.600-an orang nggak menerima produk, uangnya masuk. Betul. Nah, di situ ada yang marah, ada yang komplain, ada yang maki-maki, semua kebun binatang masuk di situ kan. Nah, kami menjawab itu 1000-an komen itu. Menjawab segala macam bahwasanya mohon maaf kami produk baru, jumlah produknya cuma 200 piece dan kami berjanji akan menyelesaikan pengiriman Anda dalam 1 bulan ini. Sehingga sampai hari ini tuh minyak Pret itu bukan bisnis yang kayak mana. Itu bisnis yang kita nggak pernah tahu siapa reseller di sana, tapi kayak keluarga. Jadi ada yang bilang, Bang Dodi, nggak apa-apa Bang, nanti kotaknya biar saya yang tanggung dulu. Kenal dia enggak, mama dia nggak kenal, cewek dia pun nggak kenal, tapi dia mau nanggung kotak gitu. Ada yang bilang, saya tanggung saya tanggung goodie bag-nya Bang. Saya ingat tuh namanya Bang Henry dari Medan. Saya nggak pernah kenal sampai hari ini. Wah, Bang Henry. Kalau lihat nih harus tahu Bang Henry. Ya. Nih, Henry semua orang. udah keluarkan Batak kau nih. Kan Medan kan anak pencebata. Beres Jo. Kata gua kan urung Aceh film Medan kan. Ucok. Dadam. Yang parah, mengetali.